Puji Tuhan, Salam. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Sore hari ini kita boleh bersama-sama untuk kembali untuk belajar di dalam webinar pada bulan Juli ini. Bapak Saudara, pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang barrier stone. Ya. Nah, saya harap kita boleh mengerti ya dan menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya, sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur pada sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya, supaya kami boleh menangkap dan mengerti semua apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semuanya. Mengurapi setiap kami dengan urapan hikmat dan pewahyuan yang dari Engkau, sehingga kami malam hari ini boleh mendapatkan blessing, berkat melalui firman ini Tuhan. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, dan kami boleh mengalami lawatan Allah secara luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara semuanya. Sore hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu barrier stone. Ya. Kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-38. Yohanes 11 ayat yang ke-38, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan dan menyimaknya. Yohanes 11 ayat 38. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 11 ini satu perikop menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Awalnya Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus ini sedang mengalami sakit keras. Tapi justru Tuhan Yesus menunda untuk tidak datang kepada keluarga Marta dan Maria dan Lazarus tersebut. Akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah ada dan datang ke tempatnya Lazarus itu, cerita singkatnya, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke situ, salah satu saudara daripada Lazarus, namanya Marta, itu menjumpai Tuhan Yesus. Lalu, ketika Tuhan Yesus melihat mereka, yaitu orang-orang yang bersama dengan Marta yang sedang menjumpai itu, maka masgullah pula hati Yesus. Lalu, Tuhan Yesus pergi ke kubur itu. Dan di situ kita lihat keadaannya. Ternyata, kubur itu adalah sebuah gua. Perhatikan ya. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Sekarang yang menjadi pertanyaan pertama adalah, untuk apa sebenarnya Tuhan Yesus hadir di depan kuburan Lazarus ini? Untuk apa Yesus hadir di depan kuburan Lazarus? Yang pertama, Yesus datang, Yesus hadir untuk memberi perhatian. Ya, Yesus datang untuk memberi perhatian. Artinya apa? Tuhan Yesus itu adalah care, ya, dengan apa yang sedang dialami oleh umatnya atau setiap orang. Dan itu boleh menjadi juga pengertian bagi kita semuanya hari ini, bahwa apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia akan datang, dia akan hadir, dia care dengan Bapak Ibu Saudara. Dia datang, dia punya perhatian kepada kita semuanya. Dia tidak cuek, dia tahu Anda sedang mengalami sebuah persoalan. Dia tahu, dia memperhatikan bahwa Anda sedang mengalami sebuah pergumulan. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah penyakit, atau masalah apa saja. Anda harus yakinkan dan pastikan bahwa Yesus datang untuk memperhatikan.
dia care dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, yang kedua, Saudara, untuk apa Yesus datang atau hadir ke dalam kuburan Lazarus itu? Yesus datang bukan hanya menengok. Yesus datang bukan hanya simpati saja kepada Lazarus, kepada keluarga Lazarus tersebut. Tapi Yesus datang untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Perhatian care-nya Tuhan ini bukan sekedar lip service saja. Tapi Tuhan juga akan menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun masalah kita, seberat apapun juga, seperti yang dialami oleh Lazarus ini, 4 hari sudah mati di dalam kubur, ya, itu sudah fatal. Orang bilang sudah hopeless, tidak ada pengharapan lagi. Tapi Tuhan membawa pengharapan yang baru di dalam keluarga itu. Sehingga Lazarus yang sudah 4 hari itu, akhirnya di dalam cerita itu adalah Lazarus akhirnya dibangkitkan juga. Apa yang bisa kita pelajari saat ini, saudara? Ketika Tuhan Yesus hadir di depan kuburan itu, pemandangan yang dilihat, situasinya yang dilihat adalah kubur itu terbuat dari gua, ya, adalah sebuah gua, dan di situ ada batu yang menghalanginya. Nah, untuk supaya terjadi sebuah mujizat, terjadi sebuah kebangkitan, dan ada kemuliaan Allah, syaratnya adalah Tuhan Yesus memberikan persyaratan, yaitu take away the stone, ya, angkat batu itu. Jadi kadang-kadang saudara, mujizat tidak pernah terjadi, terobosan tidak pernah terjadi, rencana Allah tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tak punya rencana, bukan berarti Tuhan tak memperhatikan kita. Kadang-kadang yang menjadi persoalannya karena adanya sebuah batu yang menghalangi munculnya sebuah mujizat, munculnya sebuah kemuliaan itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, take away the stone, ya, angkat batu itu. Yohanes pasal 11 ayat 39. Coba perhatikan. Kata Yesus, angkat batu itu. Ya, perhatikan. Kata Yesus, angkat batu itu. Ini perintah. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Perhatikan Bapak Saudara, ketika Tuhan mau melakukan kehendaknya, ketika Tuhan mau melakukan mujizat, menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita, kadang-kadang banyak alasan, ya, yang kita ajukan kepada Tuhan. Nah, memang mungkin itu keadaan atau fakta yang sebenarnya, tapi Tuhan bisa melampaui segala fakta yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah sumber mujizat tersebut. Amin. Yohanes 11 ayat 40. Perhatikan ayat 40-nya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Kunci untuk mengalami sebuah terobosan, kunci untuk mengalami kemuliaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita adalah, ya, kita mulai belajar percaya. Percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan. Kira-kira, ya, batu-batu apa yang sebenarnya harus kita singkirkan di dalam kehidupan kita ini? Jenis batu apa yang harus disingkirkan dalam kehidupan kita ini? Kira-kira batu apa, Bapak Saudara? Nah, nantikan, next, ya. Yaitu adalah batu ketidakpercayaan. Nah, batu ketidakpercayaan.
Kenapa saya angkat tema ini? Saya mulai menangkap sesuatu ya selama khususnya 2 tahun ini ketika kita mengalami pandemi ya, setiap hari para pengajar RTM melakukan kegiatan yaitu pengajaran kelas-kelas pemuridan ya, ada morning call dan morning call intensif dan sebagainya. Semua dilakukan untuk melengkapi Bapak Ibu Saudara untuk memahami, mengerti banyak sekali kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau nyatakan kepada kita semuanya ini. Tapi persoalannya adalah apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, kadang-kadang tidak pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya menjadi sesuatu yang wow, kelihatannya hebat. Lalu terjadilah perdebatan gitu ya. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak tentang ini? Tahu nggak tentang itu? Tapi persoalannya, apakah apa yang Anda ketahui itu Anda alami dan terjadi di dalam kehidupan Anda atau tidak? Ya, banyak orang mengetahui kebenaran. Tapi kebenaran itu tak pernah memerdekakan Anda. Padahal firman-Nya berkata, jikalau kamu mengetahui kebenaran, harusnya kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Amin. Nah, bagaimana supaya kebenaran-kebenaran yang telah kita pelajari semuanya itu bisa menjadi realita di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, singkirkan batu ketidakpercayaan di dalam kehidupan Anda ini. Bapak Saudara, sore hari ini akan saya beri contoh, beberapa contoh. Orang-orang yang kurang percaya. Ya, sehingga mereka tak mengalami mujizat Tuhan. Mereka tak mengalami lawatan Tuhan. Mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan itu. Buka Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-15. Nah, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Saudara, Hakim-Hakim pasal 6 ini ceritanya adalah Tuhan memanggil atau memilih Gideon untuk memimpin peperangan melawan orang Median. Ketika itu bangsa Israel dijajah atau diserang oleh bangsa Median. Bangsa Israel sangat menderita sehingga mereka ketakutan. Mereka melakukan semua kegiatan di bawah tanah, bersembunyi dari musuh itu. Ya, mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Lalu Tuhan menggerakkan, Tuhan memilih satu orang, namanya Gideon. Ya, nah ketika itu saudara, Gideon itu sedang menampi gandum di tempat pengirikan tempat penggilingan anggur itu. Ya, jadi di tempat yang tersembunyi itu. Lalu Tuhan mengatakan kepada Gideon, aku memilih engkau untuk melakukan tugas yang besar. Ya, jadi Tuhan memilih Gideon untuk melakukan sebuah proyeknya Allah. Agenda Allah terjadi untuk Gideon saat itu. Agendanya adalah kamu menjadi seorang pemimpin untuk memenangkan sebuah peperangan dan membebaskan bangsamu dari penindasan bangsa Median itu. Tapi saudara, apa reaksi atau respon daripada Gideon ketika mendapatkan panggilan dari Allah tersebut? Gideon berkata, ya, ah Tuanku, dengan apa aku akan selamatkan orang Israel itu? Ketahuilah, kaumku ini adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ya, Gideon ketika dipanggil oleh Allah, dia merasa tak mampu. Dia merasa tak sanggup untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan telah rencanakan dan rancangkan di dalam kehidupan kita ini.
Kita dalam tahun ini sedang berbicara tentang agenda Allah, hidup dalam agenda Allah. Banyak agenda Allah yang telah Tuhan katakan, beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak pernah melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita mengalami situasi dan kondisi seperti Gideon ini. Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah atau rencana yang besar di dalam kehidupan kita, lalu Anda merasa tak sanggup. Anda merasa tak mampu. Anda merasa kecil. Anda merasa nggak bisa seperti Gideon itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penilaian yang berdasarkan keadaan tentang diri Anda sendiri, itu biasanya, saudara, dipengaruhi oleh perasaan. Ya, perasaan manusia ini dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh keadaannya. Aku ini ya mana mungkin bisa melakukan sesuatu yang besar seperti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, pelajaran yang baik malam hari ini. Ya, ketika Tuhan memilih Anda, jangan Anda menilai dirimu menurut takaran dirimu sendiri, menurut perasaanmu. Allah memilih Anda, Dia punya penilaian. Amin. Nah, di sini saudara, ada namanya penilaian Allah. Kenapa Allah memilih Gideon? Pasti Allah melihat ada sesuatu potensi atau kemampuan menurut kacamatanya Allah, sehingga Allah mempercayakan sebuah tugas kepada Gideon untuk memimpin sebuah peperangan dan menghasilkan sebuah kemenangan yang besar itu. Amin. Ya. Perhatikan saudara, ayat berikutnya. Ya, ayat 6, pasal 6 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 6, ayat yang ke-12-nya. Lalu tampaklah kepadanya malaikat Tuhan dan berkata demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini sangat kontras. Ya, apa yang dikatakan oleh Gideon dan apa yang dinyatakan oleh Allah itu bedanya jauh. Ya, seperti antara langit dan bumi. Gideon merasa tak layak, Gideon merasa tak mampu, Gideon merasa dirinya lemah, Gideon merasa dirinya tak berdaya. Tapi ketika Tuhan datang kepada Gideon, Allah berkata, ya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyebut Gideon itu adalah pahlawan yang gagah berani. Artinya apa? Kamu pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan memenangkan peperangan itu. Ya, kamu pantas menjadi seorang pemimpin dan memenangkan peperangan itu. Kenapa? Karena di mataku, menurut penilaianku, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Bapak Saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus memberikan status kepada kita. Anda dan saya adalah anak Allah. Amin. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak Allah itu. Saudara, anak Allah itu status yang jauh lebih tinggi daripada semua status yang paling hebat di dunia ini. Gak ada ya keyakinan atau kepercayaan di luar Kristen, ya, di luar Tuhan Yesus yang memberikan sebuah status yaitu anaknya Allah itu. Kita bersyukur ketika kita percaya Tuhan Yesus, Dia berkata, kamu adalah anak Allah. Kalau kamu anak, kamu adalah ahli warisnya. Nah, Bapak Saudara, di sini kita lihat, jangan turunkan nilaimu menurut perasaanmu, menurut keadaanmu. Ketika Tuhan rencananya disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya penilaian. Aku memilih engkau. Aku memberikan tugas ini, ya, aku menjanjikan sesuatu kepadamu karena aku lihat kamu mampu. Ya, kamu bisa. Nah, sekarang mulai belajar.
Singkirkan batu itu. Batu tentang penilaian diri Anda membuat Anda nggak percaya akan penilaian Tuhan. Ya, tentang penilaian Tuhan tersebut. Nah, contoh yang lain. Keluaran pasal 3, ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa merasa dirinya nggak pandai berbicara. Ketika Tuhan memanggil ya Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, lalu masuk kepada tanah perjanjian itu, Musa merasa tak sanggup. Ya. Nah, tapi ya, kita perhatikan. Kenapa Tuhan memilih Musa? Saya mulai merenungkan. Memang banyak hal ya yang terjadi kepada Musa. Memang Musa gagap, dia nggak fasih berbicara, sehingga dia harus minta kepada kokonya, yaitu Harun, untuk menjadi juru bicaranya. Ya, nah, tapi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak memilih Harun? Kenapa Tuhan justru memilih Musa? Ada apa dengan Musa? Apa yang dilihat di dalam Musa itu sebenarnya? Saudara, Tuhan sendiri yang berkata, di seluruh muka bumi ini, nggak ada orang yang punya hati yang lebih lembut daripada hatinya Musa. Musa itu punya hati yang lembut. Perhatikan, bilangan 12 ayat yang ketiga. Tuhan sendiri berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Nah, ternyata Tuhan punya keistimewaan. Dia punya hati yang lembut. Amin. Hati yang lembut. Saudara, hati yang lembut itu lawannya adalah hati yang keras. Hati yang keras itu identik dengan pemberontakan. Ya, identik dengan pemberontakan. Tapi hati yang lembut itu artinya orang yang memiliki hati yang lembut, dia adalah orang yang mau nurut, yang mau ngikut, punya jiwa fleksibel, betul nggak? Nah, sesuatu yang fleksibel itu gampang untuk mengikuti polanya. Tapi kalau keras itu materinya, nanti dipaksakan untuk mengikuti pola, kadang-kadang patah, kadang-kadang retak, kadang-kadang hancur, ya. Tapi kalau lembut itu gampang untuk mengikuti. Begitu juga untuk kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Rencananya Allah di dalam kehidupan kita. Modalnya adalah harus memiliki hati yang lembut. Tuhan memilih Musa karena Musa punya hati yang lembut itu. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah orang yang lembut hatinya, sebab mereka akan mewarisi bumi. Amin. Berkatilah orang yang lembut hatinya, sebab mereka akan mewarisi bumi. Nah, saudara, yang kedua, contoh kedua adalah Musa. Yang ketiga, saudara. Nah, ketika Israel ini harus sudah mau masuk ke tanah perjanjian, Musa mengirim 12 pengintai. 12 pengintai. Nah, ketika 12 pengintai itu kembali, lalu terjadi dua partai. 10 kelompok, satu kelompok itu isinya 10 suku, dan satu kelompok isinya 2 suku. Ya, nah 10 suku ini membawa laporan yang berbeda dengan 2 suku tersebut. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang
negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu besar juga keturunan telah kami lihat di sana. Perhatikan Bapak Saudara, ketika 12 pengintai itu masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, mereka terkagum-kagum. Mereka melihat bahwa janji Tuhan itu sungguh besar. Ya, janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Tadi dikatakan negeri itu penuh dengan susu dan madu, melimpah-limpah. Mereka pulang membawa hasilnya juga, menunjukkan ini loh, negeri ini sangat subur. Memang, saudara, kalau Allah menjanjikan segala sesuatu kepada kita, janjinya bukan hanya sesuatu yang kecil, tapi kadang-kadang sesuatu yang besar, yang Tuhan ingin kita lakukan dan kita alami di dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, kamu boleh melakukan perkara-perkara yang pernah aku lakukan, bahkan lebih besar daripada semuanya itu. Ya, hal-hal yang terjadi, kehendak Allah di dalam kehidupan kita, bukan perkara-perkara yang kecil, tapi perkara-perkara yang besar itu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempercayai Tuhan. Bukan menilai menurut keadaan dirinya sendiri. Tapi mempercayai apa kata Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Musa, aku memilih kamu. Bukan karena kamu ya cakap atau pintar berbicara. Bukan. Karena kamu punya hati yang lembut. Karena kamu mau nurut aku, makanya aku percayakan tugas ini kepadaku. Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan, 10 suku ini dia datang, ya, dia mengintai, lalu melaporkannya kepada Musa, ya. Tapi perhatikan, ada sesuatu yang mengantarkan mereka sebuah janji rencana Allah di dalam kehidupannya. Tapi ada batu yang menghalanginya. Ada sesuatu yang menghambat rencana Allah itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Dikatakan di negeri itu terdapat kota-kota yang berkubu. Dan di dalamnya terdapat keturunan raksasa. Dan kita seperti belalang di hadapan mereka. Mereka merasa diri kecil dibanding penduduk yang ada di sana itu. Ya, nah, Bapak Saudara, ini, mari kita belajar, ya. Apa yang Anda pikir itu tidak mungkin, ya, membuat Anda nantinya tidak bergerak, ya. Kadang-kadang rencana Allah itu seperti mission impossible, ya. Anda berkata, ini impossible, ini tak mungkin, ya, impossible. Nah, orang yang rencana Allah itu impossible akan berkata begini, kita tidak dapat maju menyerang mereka, atau menaklukkannya, atau merampasnya, atau memilikinya. Kenapa? Karena ini impossible. Ini tidak mungkin. Ya, orang yang mengatakan impossible, dia nggak percaya bahwa Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang akan juga menggenapi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti ini mulai muncul di dalam benak kita. Kita tidak dapat maju untuk menyerang, kita tidak dapat menaklukkannya, kita tidak dapat merampasnya, kita tidak dapat memilikinya. Lah, tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah tentang negeri itu? Tetapi Allah itu telah berkata. Allah berkata apa? Itu adalah milikmu. Amin. Itu adalah milikmu. Perhatikan. Tetapi Allah telah berkata, itu adalah milikmu. Jadi Tuhan sendiri yang ngomong, ya.
Nah, ketika Tuhan berkata, itu adalah bagianmu, itu adalah milikmu, Anda tinggal berkata, yes. Ya, Tuhan, aku percaya. Aku pasti memiliki itu. Aku pasti menerima semua yang engkau janjikan itu. Itulah yang dikatakan oleh kedua pengintai. Hanya dari dua mereka yang menerima janji tersebut. Karena mereka berkata, yaitu Yosua dan Kaleb. Kita dapat melakukannya karena Allah beserta dengan kita. Dan Allah telah menjanjikannya itu kepada kita. Itu kalimat yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb. Ya, tapi 10 pengintai yang lainnya, dia mulai bilang, memang janji Tuhan itu wow keren. Memang janji Tuhan itu hebat, tapi penduduknya itu loh tidak sanggup untuk menerima itu. Tapi Yosua berkata, memang aku melihat ada orang-orang raksasa di sana. Tapi kita dapat melakukannya karena Allah beserta dengan kita. Dan Allah telah menjanjikannya itu kepada kita. Kita bisa merebutnya dan bisa mendudukinya. Bapak Saudara, ya, dalam beberapa bulan ya kemarin kami mulai mengadakan meeting dengan para koordinator atau ketua-ketua kota. Ya, kami sedang membangun sebuah pemetaan rohani, mengadakan pemetaan rohani. Nah, kami briefing mereka semuanya supaya kita mulai bergerak. Untuk apa? Untuk menduduki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semuanya. Nah, hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara juga. Bapak Ibu Saudara, kita sudah beberapa tahun ini berbicara juga tentang tanah perjanjian. Bahkan yayasan kita juga namanya tanah perjanjian juga. Kenapa saudara? Karena memang Tuhan punya janji yang luar biasa kepada kita. Dan kita adalah penggenap-penggenap janji itu. Biarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanah perjanjian kita. Saya mengharapkan tahun ini semuanya harus bisa memiliki dan menduduki tanah-tanah perjanjian kita semuanya. Amin. Nah, kita bisa masuk ke situ, menduduki di situ. Karena apa? Karena tanah itu adalah bagianmu dan tanah itu milik dan kita bisa melakukannya bersama. Amin. Anda harus bisa berkata, ya, aku bisa. Jangan bilang, ya, aku bisa. Yosua dan Kaleb berkata begitu, ya, let's do it. Mari kita kerjakan. Mari kita lakukan. Wow. Ya, mulai berkata, hari ini kita mulai start. Mari kita kerjakan agendanya Allah di dalam kehidupan kita. Tanah perjanjian yang sudah ada di depan kita. Rebut, ambil, miliki, duduki, menjadi bagian Anda semuanya. Amin. Ya, setiap kebenaran-kebenaran yang Anda pelajari dalam kelas pemuridan, ya, mungkin itu salah satunya Anda tangkap sebagai rema, menjadi sebuah janji Allah di dalam kehidupan Anda. Anda harus bisa mengalaminya semuanya. Anda bisa menikmati, dan itu harus terjadi di kehidupan kita. Nah, ketika seluruh rakyat ini mendengar ada dua kubu ini, yang satu bilang, memang negerinya baik, tapi penduduknya itu besar-besar, dan kita ini hanya seperti belalang. Yosua dan Kaleb bilang, memang betul ada penduduk yang begitu, tapi kita bisa karena Tuhan. Rakyat yang banyak itu akhirnya menangis dan meratap di dalam ketidakpercayaan dan penolakan. Dan Allah yang di surga melihat ke bawah. Dia berkata, tidak seorang pun dari kamu yang akan masuk ke tanah itu hanya Yosua dan Kaleb.
Tuhan sendiri berkata. Jadi seluruh keadaan ya antara orang yang nggak percaya dan orang yang percaya itu Tuhan nanti akan memastikan, Tuhan akan menentukan siapa sebenarnya yang bisa meraih atau tidak. Bukan karena Anda mampu, bukan karena Anda punya trik, bukan Anda punya kemampuan atau koneksi dan sebagainya. Bukan. Segala sesuatu Tuhan menentukan. Ya, dia punya andil di dalam penggenapan janjinya itu. Yang dilihat cuma satu. Apakah ketika aku berbicara kepadamu, ketika janji itu aku berikan kepadamu, kamu merespon dengan baik, percaya kepadaku atau tidak? Atau berdalih dengan melihat situasimu, ketidakberdayaanmu, dan banyak faktor lain. Dan aku harus terpaksa, kamu semua tidak akan masuk ke tanah itu. Kecuali Yosua dan Kaleb. Saya percaya Bapak Saudara yang hadir dalam webinar pada sore hari ini. Kita bukan 10 suku, tapi kita adalah bagian daripada 2 suku. Anda adalah Yosua dan Kaleb, di mana Tuhan berkata, kamu pantas untuk memiliki. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan. Apa yang dikatakan Tuhan, itu betul-betul terjadi. Yosua pasal 6 ayat 1. Ketika Yosua sudah memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, apa yang dilakukan oleh Yosua? Apa yang terjadi? Betul, saudara. Memang dia sudah masuk ke tanah itu. Tapi untuk mendudukinya, untuk memilikinya, untuk mendapatkannya, ternyata pertama kali dia harus menghadapi sebuah tembok. Tembok batu, saudara ya. Tembok Yeriko. Yosua 6 ayat 1. Dalam itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu. Karena orang Israel tidak ada orang keluar dan masuk. Nah, janji Allah ternyata di balik tembok itu. Temboknya tertutup rapat. Sepertinya nggak ada akses. Sepertinya mentok di situ. Ya, tapi perhatikan saudara ayat yang kedua. Ketika Yosua menghadapi situasi seperti itu, ternyata berkata kepada Yosua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah. Ya, ketika Anda menghadapi sebuah jalan buntu, mentok tembok yang besar seperti itu, ternyata Tuhan mengingatkan, memberitahu kepada kita semuanya, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Ketika Anda nggak mengerti mesti melakukan apa, nanti Tuhan akan memberi petunjuknya. Tuhan memberi arahannya. Tuhan memberikan kekuatan. Dia mengencourage Anda. Sehingga Anda terus punya semangat, punya gairah untuk berjalan terus. Untuk meraih negeri itu. Yosua mengikuti oleh Tuhan. Dia tidak memakai triknya sendiri untuk melakukan atau merobohkan tembok itu. Tuhan berkata, kelilingi tembok itu 7 hari lamanya. Ya. Nah, tembok itu dikelilingi oleh Yosua dengan rakyat bangsa Israel itu. Berapa kali Yosua mengelilingi tembok itu? 13 kali, saudara. Bisa 3 kali. Ya, saat hari pertama sampai hari ke-6 itu setiap hari 1 kali. Hari yang ke-7 mereka harus berkeliling 7 kali. Jadi 7 tambah 6. Ada 13. Padahal angka 13 dibilang angka sial. Ya. Ya. Tapi saudara, Tuhan bisa pakai angka 13 untuk apa? Robohkan tembok yang luar biasa besar itu. Dengan sekali bersorak, tembok itu roboh semuanya. Wow, luar biasa. Yesus menggulingkan tembok itu. Batu disingkirkan, dijarah semuanya. Dia masuk untuk mulai
melakukan pendudukan. Ya, nah ini contoh orang yang berpikir seperti Allah, merespon baik, dia akan mengalami way out. Ada solusinya untuk meraih apa yang Tuhan jadikan itu. Nah, malam ini pertanyaan adalah bagaimana mengangkat batu. Wah, mengangkat batu aja diseminarin. Rumah saya banyak batu. Ya, Pak, bagaimana cara mengangkat batu itu? Next, ya. Cara mengangkat batu berarti hanya bungkukkan punggung Anda. Angkat dan gulingkan batu itu. Ya, perhatikan. Jangan dibuang, ya. Hanya bungkukkan punggung Anda, angkat dan gulingkan batu itu. Ada berapa kata kerja di sini? Ya, bungkukkan, angkat dan gulingkan. Dari 3 kata kerja ini, mana menurut Bapak Ibu Saudara yang paling sulit dilakukan? Membungkukkan, mengangkat, dan menggulingkan batu. Mana yang paling sulit? Ketika saya bertanya kepada beberapa orang, jawabannya adalah, Pak, mengangkat batu itu berat. Menggulingkannya itu juga butuh tenaga, Pak. Tapi saya katakan sore hari ini, sebenarnya yang sulit untuk dilakukan oleh kita, bukan mengangkat dan menggulingkannya, yaitu membungkukkan punggung itu loh. Manusia itu selalu, ya, ya. Kalau untuk membungkuk punggung itu, aduh, berbicara apa? Merendahkan diri, merendahkan hati, tunduk kepada Allah, dan mempercayai, berharap kepada Dia. Selalu berpikir, nggak usah membungkukkan lah, gitu ya. Nah, saudara, ada beberapa orang ketika kami mengajar kelas pemuridan, biasanya nanti selesai kami ada acara diskusi, ya, discuss dan sharing pertanyaan seperti itu. Lalu ada orang yang mulai, Pak, gimana supaya gini, supaya itu, apa yang kita pelajarin tadi itu, ya. Lalu bilang, tapi persoalannya Pak, bilang gitu loh. Aku nggak bisa, itu sulit bagi saya, ya. Ada yang mulai begitu. Saya kadang-kadang geli juga, ya. Aduh, gitu. Padahal dia termasuk orang yang aktif, yang ikut dan rajin dalam kelas pemuridan seperti itu. Tapi apa? Lalu saya teringat, saudara, ketika saya mempersiapkan materi ini, dulu ketika saya masih remaja, bapak saya itu kan pendeta, ya. Nah, dia pernah khotbah. Bapak saya itu pernah khotbah tentang orang kaya sukar masuk surga, ya. Nah, coba ya tampilkan di sini. Orang kaya sukar masuk surga, ya. Dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Berarti kan gambarin dulu, ya. Untanya begitu gede, jarumnya, nah ini jarumnya memang dibikin agak panjang, saudara, ya. Tapi saudara perhatiin, unta yang gede itu bagaimana bisa masuk lubang jarum yang kecil itu? Nah, ketika orang pikir nggak bisa memenuhi target atau rencana Allah di dalam kehidupan Anda, mungkin mereka mengalami yang sama seperti apa yang Tuhan katakan ini. Mungkin hal itu terlalu sukar bagimu. Seperti halnya seekor unta harus masuk ke dalam lubang jarum itu. Nah, tapi saudara, ada pengertian yang baru. Ternyata yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan jarum-jarum buat jahit itu. Ternyata lubang jarum itu adalah nama sebuah pintu. Di Israel itu ada pintu gerbang yang tinggi, itu lebih
lebar, lebih tinggi daripada unta itu. Ya. Nah, tapi ada satu pintu yang kecil. Pintu kecil itu tingginya nggak lebih daripada badannya unta. Dan itu mungkin hanya sampai di kakinya unta saja. Dan itu sangat kecil. Ya. Nah, Tuhan bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga itu. Saya tidak bicara tentang orang kaya hari ini, ya. Tapi bicara tentang bagaimana kita masuk dalam kehendak Allah, rencana Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kesulitannya itu? Ternyata saudara, ya, yang menjadi masalah orang itu mengalami kesulitan untuk masuk dalam penggenapan janji Allah itu adalah karena dia, ya, menjadi onta yang terus berdiri. Onta yang harus masuk ke dalam lubang jarum itu, dia harus mengalami sebuah proses. Prosesnya begini. Onta itu harus duduk, ya, kakinya ditekuk begitu, lalu beban-bebannya diangkat semuanya. Sehingga onta itu seperti baru tingginya itu lebih rendah daripada pintu lubang jarum. Tapi kalau onta itu sedang duduk begitu, bagaimana onta bisa berjalan? Nah, untuk dia bisa berjalan, pemilik onta itu harus dorong onta itu sampai akhirnya onta itu bisa masuk ke dalam, ya, melalui pintu lubang jarum itu. Nah, saudara, kadang-kadang, ya, bicara tentang mengandalkan, percaya bahwa dia mau melakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kita sering berpikir melakukan, mengerjakan sesuatu menurut melalui kekuatanku, apa yang bisa aku pikirkan dan apa yang bisa aku lakukan. Saya kagum dengan Paulus. Ketika Paulus itu bertobat, dia banyak melakukan prestasi yang luar biasa. Kalau Anda baca, melihat tulisan-tulisan daripada Paulus, Paulus itu, ya, dia melakukan banyak hal yang luar biasa, ya. Nah, kuncinya di mana? 2 Korintus pasal 3 yang kelima. Paulus berkata begini, di diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Paulus bisa berhasil bukan karena dia bisa, bukan karena dia mampu, bukan karena dia hebat, tapi karena dia berharap kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Kekuatanku itu ada di dalam Tuhan. Filipi 4:13, dia berkata, ya, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Itu artinya membungkuk. Ketika Anda sudah membungkuk, nanti Anda soal mengangkat batu itu bukan karena kekuatan Anda. Untuk menggulingkan batu itu bukan kekuatan Anda. Yang dibutuhkan kemauan dari diri kita itu apa? Anda mau membungkuk atau enggak? Soal batunya besar atau kecil, dibutuhkan kekuatan seberapa, itu tak perlu Anda pikir. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada Anda. Kalau Anda bisa mengangkat batu itu karena kekuatan Tuhan yang diberikan kepada Anda. Jadi setiap apa yang Tuhan janjikan untuk Anda kerjakan, Tuhan sudah ukur dulu. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Artinya bisa mengangkat. Ya. Bukan karena Anda nggak kuat, tapi karena Anda tidak mau membungkuk. Ya, seminar malam hari ini bicara belajar membungkuk. Nah, ketika Anda membungkuk, Anda sedang mempercayai Tuhan. Ya, sekali lagi kata, ketika Tuhan Yesus tadi ada di depan kuburan Lazarus, Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jikalau engkau percaya, akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat kemuliaan Allah, Anda harus belajar percaya. Murid-murid Tuhan pernah berkata, tolong kami yang kurang percaya ini. Ya, nah, Yakobus mengatakan ayat 2 ayat 20, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya, nah, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Apa yang harus kita lakukan? Iman itu harus disertai dengan perbuatan juga. Nah, sedikit saudara mau jelaskan tentang proses iman. Iman itu kaitannya dengan percaya. Saudara, orang yang punya iman atau orang yang beriman, iman itu adalah melihat apa yang tidak kelihatan, betul? Nah, jadi langkah pertama adalah look at that, ya. Jadi Anda melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Anda boleh lihat, betul enggak? Anda lihat. Setelah Anda melihat, Anda harus mengerti, understand, ya, mengerti bahwa itu adalah bagian Anda. Itu adalah bagian Anda. Ketika Anda sudah mengerti, Anda bilang, yes, agree, aku setuju. Nah, ketika Anda sudah melihat, Anda mulai mengerti, Anda mulai setuju, lalu yang ketiga, Anda melakukan actionnya. Anda mulai melangkah, lari, mengambil apa yang jadi bagian Anda yang Tuhan telah berikan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, dari seminar pada hari ini ada satu hal, bahwa ketidakpercayaan itu boleh dikategorikan sebagai dosa. Ini ekstrimnya gitu ya. Orang percaya itu dosa, Pak. Ya, ada konsekuensinya. Dosa karena ketidakpercayaan. Upah dosa adalah maut. Ya, ketika Anda tidak percaya, Anda akan mengalami sebuah kebaikan. Hal yang buruk yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita tutup dengan satu kisah. Dari 2 raja-raja, 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja jawab abdi Allah dan berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, rasakan itu mungkin terjadi. Jawab abdi Allah, engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari ya. Ketika itu, saudara, bangsa Israel sedang ditindas dan terisolasi. Ya, nah ini bicara stay at home. Itu cara di stay di dalam benteng itu ya. Lama-lama persediaan makanan habis. Terjadi krisis. Sampai ada peristiwa yang sangat memalukan sekali. Kenapa? Ada orang tua memotong anaknya untuk dijadikan sop. Ya. Lalu dibagi dengan temannya. Besoknya mereka ada janjian. Hari ini anakku ya, besok anakmu ya. Ketika giliran mereka ini, orang yang lain ini, ibu ini bilang, nggak bisa, lari. Lalu sampai akhirnya berita ini nyampe kepada raja. Raja melihat keadaan rakyatnya seperti itu. Sampai terjadi seperti ini. Dia mengoyakkan pakaiannya, dia berseru kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan suruh Nabi Elisa untuk bernubuat. Ya, nubuatnya katakan, besok akan ada kelimpahan. Ya, apa yang hari ini mahal menjadi murah semuanya. Tapi ada penjaga pintu gerbang, ya,
yang tidak percaya. Dengan arogan dia berkata, walaupun Allah membuka tingkap-tingkap langit sekalipun, hal itu tak akan pernah terjadi. Apa yang terjadi? Kita berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan itu betul. Ya, akhirnya Tuhan pakai ada 3 orang kusta yang ada di luar pintu gerbang. Dia berpikir, ya, kita di sini lama-lama mati juga ya. Yuk kita adu nasib aja. Kita pergi ke kemahan orang-orang Aram itu. Tahu mereka melihat keadaan kita seperti ini, mereka berbelas kasihan, lalu kita mendapat makannya. Mereka pergi ke sana. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Itu ya 3 kuda yang dipakai oleh 3 orang kusta ini, itu didengar oleh orang-orang Aram seperti ribuan, jutaan. Sehingga mereka takut, mereka kabur semuanya tanpa membawa bekalnya. Ya, dan 3 orang kusta ini mulai bilang, wah, ini kemana ya orangnya? Makan sekenyang-kenyangnya. Ya, dia ambil bagiannya. Lalu mereka bilang, nggak baik ya kalau kita hanya menikmati sendiri. Sementara saudara-saudara kita yang di dalam benteng itu, mereka sedang kelaparan. Yuk kita beritahu kepada mereka. Jika diberitahu seperti itu, pintu dibuka, orang-orang yang kelaparan itu langsung semuanya kabur. Ya, menyerbu pintu itu. Apa yang terjadi? Penjaga pintu itu, ya, perwira penjaga pintu itu, dia terinjak-injak. Mati di situ. Ketika terjadi kelimpahan, seperti apa yang dikatakan oleh Elisa, sesungguhnya engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, mari kita gulingkan batu itu. Kita singkirkan batu itu. Batu ketidakpercayaan. Mulai bangun kepercayaan Anda. Aku percaya, bukan karena aku bisa, tapi karena Engkau mau Tuhan. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami menyadari selama ini Tuhan, bahwa Engkau begitu luar biasa, punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Tanah perjanjian bagian kami sudah ada di depan kami. Engkau sediakan bagi kami semuanya. Tapi kami tidak pernah memiliki dan menduduki tempat itu karena kami kurang percaya. Tuhan, tolong kami yang kurang percaya ini. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai Engkau lebih daripada keadaan dan kemampuan kami sendiri. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.